Nanti klasifikasi data mungkin untuk detailnya nanti akan dibawakan oleh Mas Pandi dan Mas Angri. Jadi data-data yang kita miliki dan kita produksi itu ada data administrasi internal, dari data kepegawaian ya, dari data pegawai, data ASN, sampai dengan data aset BUMN yang kita miliki. Dan kemudian di data sektor yang strategis, kita ada data pengguna dana desa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 yang sekarang masih dalam proses penginputan. Ini ada dalam aplikasi MonFDD, monitoring evaluasi dana desa. Dan ini juga kita sudah bagi pakaikan untuk data tersebut, dan data indeks desa miliknya dari pemilik layanan itu di Ditjen PDP. Kemudian data BUMDes, data pendaftaran badan hukum, kemudian pemberitahuan status BUMDes juga kita miliki, dan data pendamping desa. Data pendamping desa ini data sebaran di mana saja TPP tenaga pendamping profesional itu ditugaskan. Selain itu di TPP ini kita mencatatkan juga aktivitas harian apa yang dilakukan oleh masing-masing TPP di tiap-tiap jenjangnya. Next. Ini adalah kronologi dan kondisi pengembangan aplikasi indeks desa di tahun 2025. Memang ini agak mepet, yang tadi juga sempat saya tanyakan kepada Pak Andi dari BSSN. Ideal dalam proses pengembangan aplikasi itu memang tergantung dari lingkup modul yang akan dikerjakan. Nah, kemarin proses ini memang agak mepet karena terbentur proses blokir anggaran ya, sehingga baru dilaksanakan kalau tidak salah pengerjaan ini selama 2 bulan saja. Nah, dalam 2 bulan ini masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap hasilnya. Next ini. Ya, ini kondisi pengembangan aplikasi MonFDD. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kemarin proses clearance juga sudah dibantu dari teman-teman dari Bappenas, Pan RB dan Komdigi. Dalam proses clearance tersebut ternyata ada hal-hal dokumen yang baru ya, yang harus menjadi syarat dalam penerbitan proses clearance tersebut. Yang kita kotak-kotakan, koordinasi, alhamdulillah akhirnya keluarlah rekomendasi clearance dari aplikasi dan belanja TIK yang dari infrastruktur. Nah, tapi karena ada anggaran tersebut dikembalikan ke BABUN, ada penajaman ya, kita tidak bisa melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Aplikasi MonFDD juga sudah selesai. Ini ada proses kemarin karena terjadi peralihan dari developer, dari pengembang, sehingga perlu waktu yang cukup lumayan banyak ya yang dilakukan oleh developer baru untuk mempelajari source code dan database dan flow yang ada dalam aplikasi existing sebelumnya. Next. Nah, berikutnya aplikasi MonFDD. Jadi per beberapa dari Kementerian Desa itu ada aplikasi indeks desa, kemudian MonFDD dan aplikasi DRP. Nah, di dalam aplikasi DRP ini landasannya lanjut dari rekomendasi teman BPK yang kita dari penyedia layanan, penyedia sistem itu harus menindaklanjuti apa yang menjadi arahan dari temuan. Nah, kita juga koordinasi, kita intens lakukan sama pemilik layanan. Ya, alhamdulillah beberapa fitur yang jadi kebutuhan itu sudah kita fasilitasi. Nah, di Pusdatin ini Bapak dan Ibu, kita sebagai fasilitator ya, penyedia layanan baik pembangunan dan
pengembangan aplikasi, kemudian penyediaan infrastruktur, jaringan, domain, dan pengolahan data. Yang tidak kalah penting adalah kita sebagai regulator keamanan di sisi infrastruktur. Next. Nah, sinergi tanggung jawab ini menyatukan substansi dan arsitektur. Pembagian peran ini perlu ditetapkan oleh keputusan Menteri sebagai kesepakatan bersama seluruh UKE agar tata kelola pengembangan sistem informasi ini berjalan jelas. Next. Nah, ini posisi Pusdatin dalam pengembangan aplikasi. Pertama, aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung layanan dan proses bisnis kementerian. Ini perlu diposisikan sebagai aset digital kementerian. Kemudian pembangunan dan pengembangan aplikasi perlu dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi sistem informasi dan teknologi. Pengejualan pengembangan aplikasi harus mekanisme clearance, dan terakhir, kondisi khusus tahun berjalan, clearance tidak otomatis menjamin pelaksanaan apabila anggaran tidak tersedia. Ini menjadi krusial dan menjadi isu karena biasanya pemilik layanan ini baru menyampaikan ke kami, ke Pusdatin itu di tahun berjalannya ya. Harusnya ideal itu memang dilakukan di Termin 1 sehingga Pusdatin akan jauh lebih siap dari dokumen KK-nya, kemudian proses clearance-nya. Next. Nah, untuk yang alur regulasi satu data nanti detailnya Mas Fandi dan Mas Angri. Nah, kebetulan hadir juga dari BPS. Mohon nanti kami diberikan masukan agar pengelolaan data kita antara produsen dengan wali ini lebih smooth. Ya, kita dapat memberikan publikasi data yang lebih memiliki kualitas dan ketersediaan yang jauh lebih mempunyai sustainable ke depannya. Next. Nah, mungkin itu jadi yang sekilas ya untuk penajaman nanti oleh masing-masing ketua tim kerja. Jadi apakah kondisi hal ini yang Pusdatin Kemendes alami sekarang ini juga terjadi di instansi Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana untuk pembagian tata kelola manajemen dan solusi, pastikan instansi Kementerian itu tidak langsung berdiri sempurna ya, tetapi melalui banyak tahapan dan proses yang dilalui. Mungkin itu Bapak dan Ibu, kami mohon mengesan untuk masukannya, kontribusi positif baik Pak Ronald dan Bu Cica dan teman-teman yang hadir di forum ini. Dari produsen data kita juga minta insight-nya, perwakilan dari masing-masing UKE 1, pusat-pusat, agar hal positif ini kita dapat implementasikan di Kementerian Desa. Mungkin itu Bapak Ibu untuk sesi pertama dari Mas Irfan, Pak Irfan bisa menjelaskan kira-kira posisi kondisi SDM yang ada di Pusdatin. Kalau kemarin kan kita compare dengan Kementerian Pertanian itu komposisi SDM-nya cukup besar ya, didukung dari statistisi, kemudian